Selamat siang kawan-kawan semua. Saat ini saya sedang berada di kelompok tani Campaka ya, Campaka Sakti, sentra pembibitan, budidaya dan pengolahan hasil talas beneng. Dan bersama saya ada Bapak Dedi. Betul. Pak Dedi ini adalah Ketua Umum Asosiasi Talas Beneng Indonesia. Nah, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih atas kunjungannya ke wilayah kami ya. Kebetulan kami ini di sini selaku praktisi pembudidaya talas beneng, baik itu dari sentra pembibitan, budidaya dan pengolahan. Jadi hasil semua kita sudah bisa dapatkan di sini. Terus talas beneng ini sertifikasinya sudah keluar pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 kemarin. Artinya kenapa talas beneng ini harus ada sertifikat? Ya. Nah, kita juga prosesnya kan panjang nih ya. Artinya talas beneng ini ada turunan, nggak semerta-merta kita dapat liar ini langsung kita budidayakan. Blok pondasi ini asal usul turunannya dari mana? Kan itu. Sehingga mereka bisa dari BPSD ini mensertifikasi kita. Sehingga ketika para pembudidaya, para pengusaha, para petani mendapatkan bibit dari kita itu sudah bibit unggul, Pak, dan bisa dipertanggungjawabkan itu, Pak. Jadi bukan asal talas ya ini ya? Oh, bukan. Ini sama ini. Apa kelebihannya atau keunggulannya punya asosiasi ini, Pak? Oh, pasti okay. Berbeda dong. Nanem aja pakai asosiasi gitu. Jadi begini, Pak, asosiasi adalah merupakan satu wadah ya, di mana para petani, para pengusaha, para pelaku usaha, tokoh masyarakat bisa kita kumpul di situ membicarakan tentang objek masalah talas beneng. Artinya ini adalah social oriented. Artinya kita memberikan peluang, ruang dan waktu kepada siapapun, khususnya para petani dan kelompok tani juga, baik itu yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya Provinsi Banten, juga di seluruh Indonesia, kan gitu, Pak. Cuma di sini juga, Pak, tidak sedikit kami masih banyak kendala ya. Di teknis budidaya, di pupuk dan yang lain-lain. Bagaimana caranya kami itu mendapatkan pupuk yang simpel. Ini kan yang belum, ya kita masih menggunakan pupuk kandang, pupuk organik juga ya, tapi kita cari yang simpel. Nah, satu, yang kedua, bagaimana untuk mempercepat pertumbuhan dan tanpa mengurangi daripada kandungan si talas beneng itu sendiri. Itu, Pak, yang kita harapkan. Ngomong-ngomong, kan tadi kawan kita sudah nyoba, betul, ya kan? Dalam 2 bulan yang lalu disemprot cuma sekali saja. Hasilnya tadi kita lihat ada videonya. Gimana menurut Pak Dedi? Nah, memang saya melihat kemarin cukup luar biasa ya, dari teman saya sudah melakukan eksperimen dengan menggunakan pupuk apa ini ya, pupuk ini ya, Yomari Gold organik ya. Ini cukup luar biasa. Kita tahu Jakarta itu suhunya berapa, panasnya luar biasa kan gitu ya. Ternyata ketika disemprot dengan menggunakan ini baru 1 kali saja, si pelepah kuat, si daun lebar, terus umbinya juga cepat muncul, cepat keluarnya kan itu. Nah, artinya ini ada solusi, Pak. Dan yang saya tahu juga dengar dari teman saya, ini dalam 1 saset ini kayak ya, tapi ini obat batuk. kayak obat batuk gitu ya. Tapi bisa untuk 3 tangki ya. Ya, ini tangki kapasitas 20 bawaannya liter bisa aja. ditaruh sini aja. Luar biasa kan ini. Kalau kita dengan urai dengan air ini 3 tangki, artinya kan pupuk ini luar biasa. Praktis ya. Teknologinya cukup luar biasa, hanya 10 mil saja ini, tapi untuk bisa 3 tangki. Kalau kebutuhan 1 saset begini, berarti ini udah 30 tangki, Pak ya. Udah lebih daripada 1 hektar berarti. Dengan menggunakan pupuk ini, ya kita operasional juga ya, praktis ya, murah kan gitu. Murah tapi bukan murahan ya. Hasilnya ya berkualitas tetap kan gitu. Nah, ini luar biasa, Pak ya.
mengubah yang liar tadi menjadi dolar. Nah, cerita dikit nih. Bagaimana liar jadi dolar ini? Begini kan. Karena potensi talas beneng ini cukup luar biasa. Dari mulai umbi mini, umbi batang, pelepah, daun, itu nggak ada yang kebuang. Itu bisa jadi nilai ekonomi. Dari umbi, contoh, kalau pembibitan kita ngambil dari umbi mini, ya. Terus umbi batang, ada juga yang bisa dibibitkan, bisa juga dibuat nanti olahan, seperti nanti keripik. Bisa Pak, ada sistik nanti ya. Terus dibuat tepung. Nah kalau tepung kita bisa buat kue seperti cake kan itu ya, atau brownies, atau bolu dan yang lain-lainnya. Ke roti juga bisa. Itu. Terus dari pelepah juga ada kandungan bisa untuk kerajinan nanti, atau nanti untuk pupuk bisa saja nanti kan. Itu banyak hal yang perlu kita gali semua ini. Lalu dari daun juga bisa untuk substitusi rokok Pak, atau pengganti tembakau ya. Ini zero nikotin. Nggak ada nikotinnya? Nggak ada nikotin Pak. Ini zero nikotin. Kami juga sudah eksperimen, uji coba membuat ekstrak Pak. Ekstrak dari cairan dari daun talas beneng. Nah itu ketika kita ekstrak, kita buat itu nanti buat bahan baku minuman. Ini salah satu. Saya ambil lagi. Kalau ini yang dihasilkan dari umbinya, ya. Yang udah jadi bubuk ya, Pak? Yang sudah jadi bubuk ini dari umbinya. Dan enak, Pak. Dan ini nanti kita akan coba buat di pabrikan besar. Ini fermentasinya. Nah ini fermentasi. Ini yang dari umbi ya. Yang dari umbi kita buat tepung udah seperti ini. Ini dari daun. Kalau ini dari daun, ya kan? Nah, boleh nanti kita uji coba ya. Ini juga dari daun, bisa dilihat ya. Ini seperti ini Pak. Nah, silahkan. Dan ini sudah aman. Seperti apakah rasanya? Enak. Nah kan? Kayak madu tapi nggak semanis madu. Tapi kalau enaknya madu kalah jauh. Nah, enaknya ya. Selain daripada daun yang pernah kita ekstrak, ya, ini juga ada dari tepung ya, atau dari umbi. Nah ini bisa kita buat seperti ini nanti minuman. Nah ini masih bahan baku Pak ya. Ini belum bahan ini, kita masih bahan baku. Boleh dengan air panas nanti kan itu. Nah ini akan menjadikan minuman yang segar dan aman. Nah ini silahkan Bapak coba. Sepertinya seperti apa? Asli tanpa gula. Kalau saya lebih suka tanpa gula. Luar biasa Pak, turunan-turunan daripada talas beneng ini. Pahit kok, ngapain harus pakai gula kan? Nah, dan saya juga ini kan kita tidak menggunakan pupuk kimiawi Pak ya, karena ketika talas beneng menggunakan pupuk kimiawi, ini mohon maaf, itu kandungan residunya akan ada. Tapi ya, kalau dibanding menggunakan tapi kalau kita dengan menggunakan pupuk organik pure ini ya, ini akan lebih baik terhadap kualitas talas beneng, akan lebih baik dan tidak mengurangi kandungan-kandungan yang ada di talas beneng. Ini bisa untuk mengejut produksi Pak pupuk ini, insya Allah ya. Nanti kita akan kembangkan juga ini, karena ini adalah solusi dan tidak repot bagi kita, bagi para petani. Saya selaku petani dan praktisi Pak, bukan dari akademisi. Yang sudah bisa melakukan contoh beneng ini kan, kenapa si beneng ini dia tidak ini gatal. Baru ya, baru ini Pak. Ini baru ngambil ya. Coba minta pisaunya. Jadi kalau Bapak jangan cerita kata orang, ya. Kalau ini beneng yang sudah menggunakan organik, silahkan. Ini Bapak. Kalau saya melihat ini rebung. Kan? Saya ingat rebung ya. Boleh kita sama-sama coba Bapak makan. Kalau gatal saya yang tanggung jawab. Keras, enak juga. Manis kan Pak? Seperti mangga muda. Ada rasa ini tadi memang ya. Rasa monjol. Karena kenapa? Ini yang sudah menggunakan organik. Baunya nggak ada tapi rasanya enak. Manis kan Pak? Wah, kalau ngemel ini
Enak ini, Pak. Ini udah pakai ini ya, Pak ya? Iya. Hampir sama kan warnanya? Dengan menggunakan pupuk ini, ya, sehingga si talas beneng ini dimakan mentah pun sudah aman. Ini untuk mentah dikonsumsi. Baru saya ambil tadi, Pak. Belum sejam ini, Pak. Belum. Ini yang dihasil dari menggunakan pupuk ini, sehingga dimakan pun sama kita aman. Orang kan pada aneh, Pak. Apakah nggak gatal? Ya, jangan saya yang bicara. Tanamannya nanti yang bicara. Setelah tanaman bicara, silakan Bapak bicara nanti. Ya. Kebetulan bersama kami ada akademisi dengan Ibu Ari ya? Iya, betul. Bu Ari dulu latar belakang dari mana, Bu? Saya kebetulan dari alumni UGM dari Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian UGM. Ya. Kalau Ibu tadi kan dengar kita ngobrol-ngobrol itu. Ya. Nah, bagaimana kesimpulan Ibu dengan cara kerja beliau ini, ya, inovasi dari macam-macam produk dan sebagainya ini. Nah, dari sudut akademisi ini bisnismen. Ya. Gimana? Yang jelas kebetulan saya ini kan di pertanian ngambil agribisnis ya, Pak. Ya, tapi sebenarnya pelaku yang sebenarnya Pak malah beliau gitu, karena saya kan ya intinya dari segi pendidikan, dari teori segala macam mungkin saya ke depan ya, tapi lebih depan, tapi kenyataannya beliau ini kan yang lebih praktisinya, terus sekalian bagus petani yang nggak hanya nanam, kalau nanam semua orang bisa, tapi ini kan dari hulu sampai hilirnya dipikirkan masa, jadi biar yang sayang sering nggak dilakukan petani kita itu semua nanam beramai-ramai, setelah itu panen raya jatuh dan akhirnya gagal semua. Nah, beliau ini cara pemikirannya bagus sekali, jadi memang kita sekolah berlama-lama sebenarnya dipersiapkan seperti beliau ini. Jadi bagaimana petani kita itu punya nilai jual kalau sudah memproduksi hasil pertanian, jadi bukan hanya terus teronggok akhirnya harga dipermainkan jatuh dan sudah innalillah. Kalau beliau kan nggak berpikirnya panjang dan perlu ada asosiasi segala macam, jadi memang dipersiapkan benar gitu. Jadi marilah kita untuk ketahanan pangan nasional mulai ya memikirkan talas beneng ini bagus untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sekarang nggak efektif karena dia termasuk tanaman yang tahan banting untuk hama, penyakit relatif aman lah sangat. Yang jelas untuk babi hutan pun juga nggak suka ya, Pak. Nah, jadi lahan-lahan tidur daripada nggak ada hasilnya udah tanamin rame-rame aja. Toh olahannya kita udah tahu, yang pokok itu kita usaha itu hasilnya berkesinambungan. Jadi jangan sekali penuh terus suatu saat kita mau olah nggak ada bahan. Kalau semuanya beramai-ramai kan panennya itu bisa bergantian dan terus menerus. Jadi kita mudah-mudahan bisa punya pabrik yang besar nantinya ya, Pak. Kita ini hidup tentunya juga pengen ada berarti juga untuk orang lain ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan ini usaha ini kalau kita hanya diusung sendiri tentunya kan nggak akan jadi besar. Jadi harus bersinergi bersama-sama ini dari hulu sampai hilirnya kita ini kan. Jadi dengan kita bertemu silaturahim gini pasti ada ide-ide yang bisa kita kerjakan lebih gitu ya. Jadi, terpanggil untuk juga ikut membesarkan, Pak. Karena begini juga, Pak. Ya. Itu slogan ada 3 ya. Artinya begini, ilmu selaku petunjuk, manusia sebagai pelaksana, alam sebagai budidaya. Nah, ini 3 ini kan harus kita satukan. Ibu punya ilmu, ya kan? Diberikan ke saya, ya kan? Saya selaku pelaku, coba tanam kita talas beneng, ya kan? Alamnya yang akan menjawab dan tumbuhan ininya. Kan itu, Pak. Jadi ilmu selaku petunjuk, manusia sebagai pelaksana, alamlah sebagai budidaya. Kan itu, Pak. Kolaborasi kan. Gitu. Mantap. Ini ilmunya, ini pelakunya, alamnya budidayanya kan gitu. Kita doain aja. Sebagai corongnya aja. Ayo kawan-kawan. Ya, kan? Luar biasa, Pak. Tinggal bagaimana mindset kita kan, para petani kita, para pengusaha kita, para pelaku usaha kita. Bagaimana mindsetnya kita? Ini peluang loh, potensi. Makanya saya di artikel itu sering mengatakan potensi talas beneng, si liar berakhir dolar, kan gitu.